Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan kita doakan semua baik-baik saja dan sehat dan menjaga protokol kesehatan yang ada. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita mengadakan lagi Facebook Live dari KBRI Kuala Lumpur tentunya. Ini merupakan rangkaian yang seperti pernah kita lakukan pada bulan November yang lalu. Tentunya kalau masih teman-teman ingat pada waktu itu adalah Bapak Duta Besar bersama segenap jajarannya. Nah, untuk berikutnya kita akan melakukan Facebook Live ini secara reguler dengan menampilkan para atasé teknis yang melakukan fungsi-fungsi pelayanan tentunya. Nah, untuk kali ini saya perkenalkan dulu untuk Facebook Live kali ini adalah untuk bidang imigrasi atau kita kenal dengan atasé imigrasi. Nah, kami perkenalkan untuk atasé imigrasi dan fungsi imigrasi di KBRI Kuala Lumpur ini kita ada 3 pejabat. Yang pertama yang sebelah saya ini adalah atasé imigrasi yang baru, Bapak Anton Heli Setiawan. Selamat datang, Pak. Yang sampingnya ini Bang John kita sebutnya, lebih dikenal biasanya dengan Bang Jago ya. Beliau asisten dari atasé imigrasi, dan yang di sampingnya Bang Johan, beliau juga asisten atasé imigrasi di KBRI Kuala Lumpur. Nah, kami perkenalkan dulu untuk Bapak Anton Heli Setiawan ini. Beliau sebetulnya pejabat baru ya Pak ya, baru berapa bulan Pak? Baru 3 bulan berada di sini dan menggantikan pejabat yang lama yang sudah mengakhiri tugasnya. Nah, tentunya acara kali ini kita ingin memberikan informasi apa saja sih sebetulnya ya yang dilakukan oleh fungsi imigrasi. Tentunya kalau teman-teman sekalian sudah pada paham, kami yakin paham, karena apa? Selama ini kan penanganan untuk masalah pelayanan itu sangat lekat di ingatan kita. Ini banyak informasi yang juga yang terkait, misalnya paspor, SPLP. Nah, ini yang selalu dilakukan pelayanan oleh KBRI setiap harinya atau setidaknya dalam hari-hari kerja. Nah, kita lihat juga nanti bagaimana apa yang inovasi-inovasi apa yang dilakukan oleh teman-teman dalam hal ini dari fungsi imigrasi dalam memberikan pelayanan prima kepada teman-teman sekalian masyarakat Indonesia yang di Malaysia. Nah, untuk itu saya perkenalkan dulu Pak Anton Heli Setiawan ini. Beliau sebelumnya bertugas di banyak tempat di Indonesia. Dan terakhir kali beliau ditempatkan di Banjarmasin, Pak ya, kantor imigrasi di Banjarmasin. Nah, untuk itu kita punya waktu dalam hal ini ada 1 jam, dengan nanti seperti biasa kita mendengar penjelasan dari teman-teman dari fungsi atau bagian imigrasi, dan tentunya nanti kita ada semacam tanya jawab yang bisa dilakukan oleh teman-teman sekalian melalui Facebook Live yang bisa disampaikan dan akan kita upayakan untuk bisa menjawab. Baik, untuk pertama mungkin kami
ingin mengetahui ini Pak Anton dan teman-teman sekalian ya. Sebetulnya apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh bidang imigrasi untuk KBRI Kuala Lumpur ini dalam kegiatan kesehariannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia. Kami persilakan Pak Anton. Baik, terima kasih Pak Yosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu bagi warga negara Indonesia yang berada di Kuala Lumpur khususnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Anton Alistiawan atas imigrasi Kuala Lumpur yang baru. Di sini kami akan menyampaikan apa sih pelayanan-pelayanan saja yang diberikan kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di wilayah Kuala Lumpur. Yang pertama adalah sudah pasti terkait dengan pelayanan pemberian dokumen Republik Indonesia atau yang kita kenal adalah paspor. Kemudian juga pemberian dokumen lainnya SPLP, surat laksana pengganti paspor, yaitu diperlukan kepada orang WNI yang akan pulang ke wilayah Indonesia atau sebagai pengganti dokumen yang hilang. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah pemberian visa bagi warga negara asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia. Sudah tentunya untuk pelayanan yang ketiga visa, bahwa semenjak masa pandemi ini Direktorat Jenderal Imigrasi telah memiliki inovasi yaitu terkait dengan pemberian visa secara elektronik, yang mana semua dokumen tersebut bisa diakses melalui website imigrasi.go.id terkait dengan permohonan pemberian visa. Semenjak itu KBRI untuk pemberian visa itu sudah tidak dilakukan lagi di KBRI kecuali dengan alasan-alasan tertentu saja, karena semua sudah menggunakan elektronik visa. Yang selanjutnya yang sangat sibuk dan sangat ramai di KBRI Kuala Lumpur ini adalah terkait dengan pemberian dokumen perjalanan Republik Indonesia, yaitu permohonan SPLP dan permohonan pembuatan paspor. Bahwa dengan adanya masa pandemi ini, bahwa setiap melakukan permohonan datang ke KBRI, kita sudah melakukan secara online atau temu janji lah, yang mana setiap pemohon untuk mengapply pergantian dokumen paspor atau SPLP diwajibkan untuk mendaftar melalui online, yaitu di websitenya KBRI dengan nama antrian kbrikl.go.id. Jadi bagi warga negara Indonesia yang ada di Kuala Lumpur yang ingin melakukan perpanjangan paspor atau pergantian paspor maupun SPLP untuk mendaftar secara online. Karena hal ini sangat dibutuhkan ke kita, karena dengan masa pandemi ini perlu adanya penjaraan sosial atau pembatasan permohonan. Oleh karena itu, dengan adanya antrian online ini, bahwa dipastikan bagi setiap pemohon yang telah memiliki kode booking dan jadwal kedatangannya harus datang di waktu yang sudah ditentukan, kecuali ada hal-hal yang lain yang tidak bisa datang di hari tersebut. Karena kita juga harus, masyarakat warga negara Indonesia yang ada di Malaysia ini harus sudah mulai paham untuk melek teknologi, bahwa sekarang zamannya era digitalisasi dan pasti semua warga negara Indonesia sini sudah memiliki handphone Android, otomatis sudah ngerti WA atau punya Facebook, punya apa, sehingga dengan adanya acara yang seperti ini agar bisa tersampaikan kepada masyarakat Indonesia yang ada di wilayah Kuala Lumpur, khususnya yang ingin mengganti dokumen paspor atau SPLP. Dan saya katakan lagi di sini, kita sudah berbeda. Pelayanan yang diberikan oleh KBRI Kuala Lumpur itu tahun 2020 sama 5 tahun ke belakang lah. Kalau 5 tahun ke belakang pasti mungkin Bapak Ibu sudah
melihat begitu sulitnya atau begitu ramainya sehingga datang di malam hari, datang di pagi-pagi hari untuk mendapat nomor antrian. Tapi dengan adanya antrian ini, ibu, bapak, rekan-rekan yang berada di wilayah Kuala Lumpur itu tidak perlu lagi datang pagi-pagi atau datang malam-malam untuk mendapat nomor antrian. Cukup daftar di antrian online, tentukan jadwal kedatangannya, kemudian datang sesuai dengan tanggal dan jam yang sudah dipilih oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau katakanlah daftar nomor antriannya, jam pelayanannya di siang hari, ya datangnya di siang hari, jangan datangnya di pagi hari. Karena nanti kalau datangnya di pagi hari, ya sudah pasti nanti tidak dilayani karena belum waktunya. Kemudian juga jangan lagi menggunakan melalui pihak ketiga atau janji-janji dari orang lain seperti calo yang menawarkan jasa untuk mendapat antrian kode booking. Saya harapkan jangan melalui situ lagi. Kalau tidak tahu, tidak tanya bagaimana proses permohonan antrian online itu, bisa ditanyakan ke nomor WA fungsi imigrasi yang sudah dipublikasikan. Baikin mau berubah jadwal atau mau apa, silakan tanya ke website KBRI yang sudah disosialisasikan. Jangan mendengar atau mengikuti rayuan-rayuan atau membayar jasa terkait dengan untuk memperoleh antrian kode booking tersebut. Ya, mungkin itu Pak Yosi yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Pak Anton. Ini sebetulnya tadi Pak Anton kan nyinggung ya, kalau kita harus melek teknologi lah, kita paling enggak kita belajar atau edukasi bagaimana menggunakan. Tapi memang sudah, saya yakin teman-teman banyak yang bisa menggunakan media sosial ya, menggunakan aplikasi, website. Tapi gini Pak, selama ini kan juga masyarakat kita teman-teman yang beragam ya, ada yang mengerti mengenai IT, teknologi, ada juga yang enggak nih misalnya. Banyak juga nih kita temui ya di di saluran-saluran komunikasi KBRI, baik di Facebook KBRI, di nomor telepon aduan KBRI, banyak juga yang menanyakan, aduh Pak saya nggak ngerti nih Pak, gimana cara daftar online nih gitu. Jadi apakah ada kemudahan yang bisa dibantu oleh KBRI apabila teman-teman tidak bisa melakukan daftar online? Memang kan sebetulnya sudah ada ya teman-teman juga sekalian, bahwa tutorialnya sudah ada di Facebook KBRI. Saya juga menyarankan juga agar teman-teman sekalian bisa melihat lagi tutorial yang ada, tapi nanti kita mungkin akan kita refresh lagi, kita perbarui lagi untuk mempermudah. Tapi ada nggak jalan keluarnya nih Pak, kalau memang bagi warga yang agak sulit nih untuk melakukan pendaftaran online, karena tingkat pemahaman tentu ada juga yang nggak mengetahui gimana caranya, gimana Pak? Ada? Baik, kalau bagi pemohon atau warga negara Indonesia yang kesulitan untuk mendaftar secara online, silakan menghubungi ke nomor WA kami, yaitu di 014 2287 959. Sampaikanlah di situ apa kesulitannya, apa tidak paham, nanti petugas kami akan memberikan penjelasan. Atau kalau tidak paham sekali, nanti sepanjang ada dokumennya, sepanjang ada tanggal lahirnya, namanya lengkap, nomor pasportnya ada, ya nanti kami akan coba mendaftarkan, tapi melalui informasi WA atau email di imigrasi.net KBRI Kuala Lumpur. Nah, ini kita juga mendengar-dengar nih, kalau seandainya cara lain ya, kalau saya nggak ngerti juga, apakah mungkin saya bisa datang ke KBRI ini minta bantu didaftarin? Apa bisa dilakukan itu Pak untuk dibantu? Karena kan ada semacam media informasi terkait dengan itu. Apakah bisa Pak? Bisa aja. Kalau yang sama sekali tidak paham, boleh datang ke kami, ke customer service KBRI. Nanti itu pasti akan kami bantu, akan kami layani. Tapi dengan catatan yang bersangkutan itu benar-benar harus berupaya dulu. Karena kalau semuanya tidak mendaftar secara online, nanti akan menjadi
Karena kan saat ini kan kita perlu adanya pendaftaran online nih Pak. Jadi bagi masyarakat yang tidak paham juga, tetapi dia sudah me-WA ke nomor tersebut atau meng-email, sehingga petugas kami nanti akan mendaftarkan secara online. Jadi Bapak Ibu nggak perlu datang ke sini karena percuma aja. Kalau Bapak Ibu datang ke sini hanya untuk mendaftar, itu belum tentu kami layanin saat ini. Ya, jadi kita hanya bolak-balik jatuhnya. Jadi tidak efektif, tidak efisien, mengeluarkan biaya lagi. Jadi saran saya kalau tidak paham, tanya ke nomor pengaduan tersebut, tapi dengan catatan kadang-kala ditemukan bahwa informasi yang diberikan ke nomor pengaduan itu tidak jelas maksudnya apa, sepotong-sepotong. Jadi kalau bisa, Pak, saya kesulitan untuk mendaftar paspor. Kadang-kala persyaratan paspor juga seperti kita tahu di sini yang bisa melakukan pergantian paspor adalah bagi warga negara Indonesia yang telah memiliki permit atau yang masih memiliki permit. Kadang-kala warga negara kita di sini tidak aware, tidak paham. Mau perpanjang paspor tetapi permitnya tidak ada. Yang ini yang perlu diluruskan. Karena setiap orang yang akan melakukan pergantian paspor itu harus memiliki permit yang masih berlaku. Tidak berlaku kepada warga negara Indonesia yang tidak memiliki izin tinggal atau bisa bahasa sekarang yang terkenal kosongan. Kalau kosongan seperti itu, ya kita tidak bisa melakukan pendaftaran untuk paspor. Tapi kalau SPLP kita bisa berikan. Baik. Ya, jadi itu ya teman-teman sekalian ya, penjelasannya cukup jelas sebetulnya dari Pak Anton ya. Sebetulnya itu dia memang perlu. Ini kita sediakan berbagai macam saluran untuk bisa pendaftaran. Ya dicoba dulu lah untuk lakukan pendaftaran. Jadi kalau sampai tidak bisa sama sekali, ya bisa dibantu di KBRI. Tapi setidaknya platform atau cara kita untuk bisa melakukan pendaftaran itu sudah mulai dibuka nih. Dengan mulai bisa mengirimkan WhatsApp ya. Nah nanti tentunya formatnya nanti akan disesuaikan. Kebutuhannya apa saja yang diperlukan untuk pembuatan temu janji, misalnya nama, email ya, mungkin email itu diperlukan dalam kerangka untuk supaya kalau bisa emailnya atas nama sendiri ya, gitu Pak ya, supaya nggak kemana-mana mungkin ya. Baik, gimana bisa ada penjelasan? Jadi untuk pendaftaran online ini itu sangat mudah sekali. Sepanjang yang pertama ada nama lengkap, kemudian tanggal lahir, kemudian juga nomor paspor lama, nomor telepon yang bersangkutan, pasti semua sudah punya nomor telepon. Dan kemudian juga adalah alamat email. Alamat email ini dibutuhkan adalah untuk mengirim kode booking antrian. Jadi di situ ada barcode-nya, karena hanya sarana itu yang bisa kita sampaikan melalui email. Kalau melalui SMS kan ya pasti akan ketahuan nomor kode booking saja, tapi barcode itu tidak muncul di SMS. Oleh karena itu, ya harapan saya juga warga negara di sini paling tidak punya alamat email yang aktif. Karena segala informasi terkait dengan nomor antrian atau nomor kode booking itu akan kita kirim melalui alamat email tersebut. Jadi kalau bisa alamat emailnya ya alamat email yang dicantumkan di pendaftaran. Supaya apa? Kadang-kadang kita temuin nih teman-teman juga melihat, aduh kok saya nggak terima bukti temu janjinya. Ya mungkin kemungkinan dititipkan ke email yang lain. Jadi bang harapannya bisa dilakukan dengan email sendiri. Tapi ini ya tentunya ada yang sudah bisa dan bisa dilakukan secara bertahap. Nah kita ingin tahu juga nih Pak Anton ya, sejauh ini apa saja sih sebetulnya yang telah dilakukan inovasi gitu ya? Apakah memang dalam program rekreasi pulang ini, apakah ada biasanya kan jadwalnya tuh penuh nih ya di bulan-bulan Maret itu udah penuh, April penuh. Itu kalau kita lihat di Facebook KBRI ya, itu kan ada berbagai macam pengumuman ya. Kira-kira apa saja yang dilakukan oleh teman-teman di imigrasi untuk memberikan atau pelayanan untuk memudahkan lah. Karena ini kan kalau kita lihat untuk program rekalibrasi pulang itu kan akhirnya Juni ya. Nah,
kira-kira apa yang dilakukan? Apakah ada pergeseran yang kemarin dilakukan? Apakah ada penambahan ya pelayanan atau yang gimana? Baik. Silakan, Pak. Untuk SPLP bahwa untuk saat ini di data di kami ini kita antrian SPLP itu di bulan Mei dan Juni itu masih tersedia. Saya cek waktu itu sampai bulan April, akhir April itu masih tersedia di kuota yang ada di sistem kami. Dan kami pun juga terkait dengan pemberian SPLP itu juga di hari libur, di hari Sabtu juga kita akan membuka pelayanan. Yang mana pelayanan tersebut sudah memiliki kode booking yang sudah warga Bapak Ibu sekalian mendaftarkan. Kalau seandainya nomornya penuh atau bagaimana, silakan sampaikan ke WA kami. Kami pada prinsipnya akan membantu setiap warga negara yang ada di Indonesia, yang ada di Kuala Lumpur ini. Pada prinsipnya kami siap membantu semua pelayanan permohonan bagi Bapak Ibu sekalian. Tapi saya juga minta kerjasamanya yang baik, karena kerjasama ini sangat diperlukan untuk kelancaran pekerjaan. Kalau ibu misalnya punya dokumen atau punya fotokopi paspor atau ada, itu saya sampaikan. Mau menggunakan izin tinggal apa, ya sampaikan aja ke kami. Kami pada prinsipnya membantu. Tapi yang penting di sini adalah kerjasama. Kerjasama yang jujur dalam arti memberikan keterangan yang benar. Karena ke depan immigration di Malaysia ini akan ketat terkait dengan pekerja-pekerja yang tanpa aja izin. Nah itu mulai saat ini bagi warga negara Indonesia yang masih tinggal di wilayah Malaysia khususnya yang tidak memiliki izin tinggal, harapan saya segera diurus izin tinggalnya. Bagaimana mekanismenya? Itu bisa dilihat dari kebijakan immigration yang di sini. Sudah tentu tidak mungkin orang yang sudah berada di wilayah Malaysia tidak punya izin tinggal tanpa harus pulang kembali ke Indonesia, dia akan diberikan izin tinggal yang pasti atau yang ada. Kecuali kalau dia termasuk subjek, apa dia termasuk rekalibrasi yang akan bekerja, sudah tentu di situ ada persyaratan-persyaratan lainnya seperti ada majikannya, ada sponsornya, kemudian juga dilihat track recordnya. Apakah Bapak Ibu di sini ada track recordnya? Track recordnya dalam arti ini apa? Masuknya lewat mana? Kemudian juga izin tinggalnya seperti apa? Karena kalau masuknya secara ilegal atau tidak terdata, ya itu akan menjadi permasalahan bagi Bapak Ibu sekalian. Karena sekarang immigration di sini pun juga semua sudah computerized. Semua sudah pakai sidik jari, sudah pakai foto dan kedetek masuknya lewat mana dan masuknya kapan. Itu datanya ada semua di immigration. Dan kita tidak bisa lagi untuk memanipulasi data tersebut. Karena itu sudah real. Beda 10 tahun, 20 tahun yang lalu semua masih manual, tidak pakai computerized sehingga datanya masih berantakan. Tapi kalau sekarang ke depan itu makin sulit. Kita juga imigrasi sudah pakai data elektronik. Kalau ibu misalnya sidik jarinya namanya berubah atau fotonya berubah, pasti akan ketahuan. Tidak bisa lagi membalikan atau merubah data dengan gampang seperti zaman-zaman dulu atau 10 tahun, 20 tahun ke belakang. Ke depan ini kita akan semakin sulit. Oleh karena itu harapan saya agar Bapak Ibu itu di dalam memberikan keterangan, mencatat terus menggunakan data yang sebenar-benarnya. Sudah. Karena akan nanti yang rugi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian oke lah kalau bicara pendek, saya merubah nama menjadi A. Nanti untuk merubah lagi ke nama yang B di paspor, itu akan mengalami kesulitan. Karena datanya sudah ada di imigrasi, baik di Malaysia maupun di Indonesia. Oleh karena itu ya kerjasamanya ya sudahlah, lupakan pekerjaan atau tindakan zaman dulu lah, yang maksudnya masuk secara ilegal atau itu jadi tidak mengulangi lagi. Jadi mungkin arahnya kepada kalau mau masuk ke Malaysia
Malaysia tentunya melalui jalur resmi izin yang melalui resmi. agen-agen yang resmi, jadi supaya kita sama-sama aman, dari teman-teman juga aman, sehingga membantu juga tentunya pekerjaan dari teman-teman di imigrasi, yang tentunya teman imigrasi yang justru yang memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ini satu hal yang saling timbal balik lah dari teman-teman sekalian maupun dari teman-teman imigrasi yang membantu. Nah, selain itu kira-kira apa lagi yang baru ya Pak? Saya dengar-dengar itu sekarang kok ada SPLP yang beda-beda ya. Ada yang SPLP yang warna hijau, ada yang warna hijau tua. Ini pemakaiannya gimana? Sama nggak nih? Kalau untuk karena kalau nggak salah ini untuk program rekalibrasi pulang saja mungkin Pak, atau gimana Pak? Jadi gini, untuk SPLP yang saat ini kita memberlakukan 2 jenis. Sebenarnya sih fungsinya sama, yang membedakan adalah bentuknya. Yang saat ini waktu itu 1 tahun kemudian belakang kita menggunakan SPLP yang versi terbaru. Bentuknya hampir sama dengan paspor. Di situ sudah ada MRTD-nya itu. Bentuknya sama kayak paspor. Nah, mulai hari Senin kemarin kita memberlakukan yang versi lama. Dikarenakan ada kekurangan stok. Nah, jadi kita dan menghabiskan stok yang lama sehingga bentuknya berbeda, kembali ke zaman SPLP yang versi lama, tapi fungsinya sama. SPLP itu fungsinya adalah sebagai surat laksana pengganti paspor untuk pulang. Kembali lagi, orang yang punya SPLP diharapkan untuk segera pulang ke wilayah Indonesia, bukan untuk tinggal di wilayah Indonesia. Jadi agar Bapak Ibu warga negara Indonesia ini bisa membedakan apa itu fungsinya paspor dan SPLP, karena beda fungsinya. Tapi yang ada sekarang tuh aman Pak ya? Aman. Kalau kita pakai yang lama atau yang baru, tapi aman ya? Aman, maksudnya betul. Kadang-kadang kan teman-teman khawatir nih pada saat melintasi pintu migrasi Malaysia, apa ini berlaku atau enggak? Pas pulang ke Indonesia juga nanti apa ada masalah? Enggak Pak ya, mungkin bisa dijamin Pak ya? Bisa dijamin, asal masa berlakunya valid. Itu salah satunya. Iya, jangan misalnya masa berlakunya sudah lewat, SPLP keluaran tahun 90 dipakai, itu masih ditolak. Benar, saya jadi mengingatkan kami juga Pak nih, karena kita juga yang suka menerima nih dari Facebook, dari telepon aduan, WA aduan ya, terkait dengan ini Pak. Nah, ini kan dari program rekalibrasi bulan ya. Itu kadang-kadang teman-teman juga punya paspor, tapi paspornya masih berlaku, ya. Ya, tapi ya Bapak ngerti lah, kadang-kadang masuknya kan tembak lorong juga nih, ada cap yang diragukan, ya. Habis itu ada yang halaman yang dirobek gitu ya. Apakah ini masih bisa berlaku Pak? Maksud saya, apakah kita nggak perlu mengganti paspor yang masih berlaku ini kan SPLP? Ya, kira-kira aman nggak Pak? Gitu. Apakah dari paspor ini kita tinggal membayar com, atau memang kita harus ganti SPLP Pak? Enggak. Mana Pak? Kalau sepanjang Bapak Ibu memiliki paspor yang masih berlaku, bahwa untuk pulang Bapak Ibu bisa pulang, dengan catatan harus melapor ke immigration untuk mendapat com, sepanjang dokumen paspornya asli dan masih berlaku. 1. Kemudian juga terkait dengan kemudahan yang diberikan oleh immigration di sini adalah terkait dengan atau lembarannya yang sudah dirobek atau capnya yang ada palsu. Tapi pada prinsipnya immigration itu akan membantu proses pelaksanaan pembuatan comnya sepanjang paspornya itu masih berlaku. Dan selanjutnya juga yang perlu diketahui Bapak Ibu sekalian yang berada di Kuala Lumpur, bahwa di Malaysia lah khususnya lah ya, bagi orang yang masuk menggunakan sosial pass yang masuk bulan Januari tahun 2020. Maaf Pak, ini bisa dikategorikan visa pelancong nggak Pak? Iya, visa pelancong yang masuk 2020 dan sampai saat ini posisinya masih berada di wilayah Malaysia yang sudah overstay, nggak perlu khawatir. Kalau mau pulang, silakan pulang sebelum
tanggal 21 April 2021. Immigration itu memberikan kemudahan bagi warga negara Indonesia yang masuk ke wilayah Malaysia sejak Januari 2020 yang masa tinggalnya sudah overstay, nggak usah takut, nggak perlu ngurus com. Bapak tinggal beli tiket langsung pulang. Dan itu ada batas waktunya sampai tanggal 21 April 2021. Oh gitu ya. Jadi Tapi kalau sudah lewat itu mungkin bayar tahu denda, lagi ya. bisa Belum tahu bayar lagi denda juga, ya. atau mungkin kena blacklist atau macam. Nah makanya sampai 21 April saya harapkan bagi warga negara Indonesia yang ada di Malaysia yang belum sempat pulang atau yang sudah melewati masa tinggalnya overstay yang masuk ke dalam kategori tersebut, silakan untuk kembali ke wilayah Indonesia tanpa perlu mengurus com, tanpa perlu untuk membuat dokumen baru lagi. Pakai dokumen paspor yang tapi lama. ini hanya berlaku untuk visa pelancong Pak ya. Visa Atau pelancong yang social masuk visit. di tahun 2020 Januari. Kalau di luar itu bisa nggak Pak? Oh, tidak bisa. Oh, tidak. Itu harus mengurus com. Oke. Jadi harus mengurus com dulu. Iya, harus com dulu. Baik. Nah, Ada perubahan jadwal karena bagi rekan-rekan atau warga negara Indonesia yang sudah memiliki kode booking antrian di bulan Mei dan Juni, itu kita rubah jadwalnya dimajukan ke bulan Maret untuk yang sudah memiliki antrian di bulan Mei. Dan kalau yang Juni sama akan di bulan April. Jadi kita akan majukan karena untuk mempercepat proses penerbitan SPLP-nya. Sehingga kita di bulan Mei dan Juni ini masih ada slot kosong untuk mendaftar SPLP. Oh ya, ini teman-teman, ini sebetulnya upaya atau terobosan dari teman-teman imigrasi untuk bisa membantu mempercepat ya sebetulnya ya, sehingga untuk pengurusan nanti comnya masih ada waktu tentunya dengan SDU dengan imigrasi. Nah kalau untuk bulan Maret April sendiri bagaimana Pak? Tetap ya jadwalnya Pak? Tetap. Baik. Jadi kita dobelkan yang bulan Mei kita majukan khususnya yang sudah punya kode booking ya, yang sudah mendaftar secara online SPLP kita majukan ke bulan Mei. Dari bulan Mei Juni kita majukan ke bulan Maret dan April. Baik. Nah yang lainnya kita juga ingin tahu nih Pak. Kadang-kadang ya kita kan udah buat temu janji ya, teman-teman udah buat temu janji, tapi kan ya Bapak ngerti juga sendirilah Pak, kadang-kadang rentas negeri ini kan masalah nih bagi teman-teman Pak ya. Nah kalau lintas negeri ini juga masalah, kira-kira kalau kita terlambat gitu Pak untuk mengurus paspor atau mengurus penggantian paspor atau pembuatan SPLP itu gimana Pak? Apakah kita harus melakukan pendaftaran ulang atau memang yang kita sudah punya bukti temu janjinya masih bisa dipakai Pak? Masih bisa dipakai. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah memiliki kode booking, yang jadwalnya sudah lewat, nggak usah khawatir. Silakan aja langsung datang ke KBRI. Sepanjang kode booking itu adalah benar. Yang bersangkutan mendaftar. Kalau sudah lewat tanggalnya silakan aja langsung datang ke KBRI. Tidak perlu lagi mendaftar ulang lagi karena pasti akan ditolak. Karena kode bookingnya masih ada. Jadi tinggal datang aja kalau yang sudah lewat ya. Kecuali yang belum. Nah yang belum ini paling tidak ya diupayakan untuk daftar dulu. Gitu loh. Biar datang ke sini itu tidak perlu bolak-balik lagi. Karena kita melayani pemohon saat ini adalah yang sudah memiliki kode booking. Ada yang sudah daftar jauh-jauh hari tapi baru dapat waktu dilayani 1 bulan ke depan ya karena dia sudah mendaftar. Jadi ya kita pun juga untuk saat ini juga untuk pelayanan juga kita batasin karena ya masa pandemi ini kita belum bisa membuka secara luas karena perlu adanya penjaraan sosial, penjagaan jarak karena tidak bisa dilakukan secara bergerombolan lagi kayak waktu yang lalu-lalu. Jadi kita dengan adanya STO ini adalah untuk mengurangi dan memastikan setiap pemohon yang datang yang sudah memiliki kode booking itu sudah pasti akan dilayani dengan baik. Nah, kadang-kadang di lapangan Pak ya, kadang-kadang kami juga nih, kan Bapak Pak Anton tadi bilang kalau punya kode booking ya Pak ya. Nah, kadang-kadang itu kita punya temu janji ada yang barcode-nya tapi nggak ada kode booking.
ada kode booking tapi nggak ada barcode. Kadang-kadang kita nih bingung nih teman-teman. Kira-kira apakah salah satu bisa digunakan atau mesti dua-duanya, Pak? Enggak juga, salah satu bisa digunakan. Yang pasti yang kita butuhkan adalah kode booking. Kalau Bapak Ibu tidak dapat QR code-nya nggak ada masalah, yang penting kode bookingnya itu ada. Kode booking itu bisa kita cek pada saat Bapak Ibu mendaftar. Itu ketahuan tuh kode bookingnya. Kalau nggak punya belum masuk ke email, di capture aja. Yang penting nomor kode bookingnya itu. Kita yang perlukan di sini adalah nomor kode bookingnya. Kode booking itu adalah nomor memastikan bahwa yang bersangkutan sudah mendaftar. Kalau kita tidak punya kode booking, tapi punya barcode, nah itu bisa tanda tanya nih, ini barcode-nya benar nggak? Barcode yang sesungguhnya kadang-kala atau barcode orang lain di copy paste atau gimana untuk seolah-olah dia sudah mendaftar. Nah itu yang kadang-kala yang akan terjadi kesulitan. Makanya kita perlu kerjasamanya lah dari sini. Sehingga proses permohonannya itu gampang dan mudah. Karena banyak warga negara Indonesia dengan adanya perubahan pelayanan di KBRI saat ini sudah merasa terbantu. Tidak perlu lagi ngantri datang pagi-pagi, ngantri subuh-subuh, itu nggak perlu lagi. Jadi Bapak Ibu tinggal daftar, tentukan tanggalnya, kapan Bapak Ibu bisa datang dan ada slotnya, kemudian jam berapa. Jadi Bapak Ibu bisa memperhitungkan kedatangannya ke KBRI. Tidak perlu lagi, wah saya nggak dapat nomor antrian, datang walk-in, itu nggak perlu lagi. Pasti setiap pemohon yang sudah memiliki kode booking pasti akan kami layani. Oh baik-baik, baru ini terima kasih sekali nih, udah banyak upaya-upaya yang dilakukan teman-teman. Jadi ini kita santai bicara ya, teman-teman yang lain juga santai-santai aja. Bang Jago, Jago. Ya, nih kita pengen tanya nih ke Bang Jago nih, Bang. Kadang-kadang di teman-teman ya di lapangan ya, ini ya namanya juga kita banyak ada kendala atau dalam memenuhi temu janji ya. Nah, ini boleh nggak ya? Kadang-kadang kita kan ingin merubah jadwal nih Pak. Nah, kadang kita ingin cepat temu janjinya karena misalnya kita ada keperluan permit kita habis ya. Nah setelah itu juga kadang-kadang, waduh saya ingin bareng-bareng teman saya pulang, jadi dimundurkan gitu ya. Ini gimana sih sebetulnya caranya Pak ya? Karena kadang-kadang itu kan banyak ya nomor di KBRI, ada Facebook, ada telepon aduan. Sebetulnya mekanismenya ini gimana Pak? Apakah bisa dilakukan, dimajukan atau dimundurkan mungkin gitu Pak? Gimana Pak? Bang Jon. Ya, makasih Pak Yosi. Jadi kepada warga Indonesia, untuk saat ini pelayanan bagi yang sudah mendaftar, kita sebut STO ya, mungkin sistem temu online atau temu janji yang sudah mendaftar, itu kita punya, tadi sudah mungkin di dalam Facebook tuh ada keterangan, alamat email, dan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Jadi itu petugas selalu memonitor. Jadi apabila ada yang sudah mendaftar tapi mungkin dapatnya sekitar bulan, taruhlah mungkin bulan April, sedangkan dia punya permit akan habis di bulan Maret. Itu petugas, yang penting Bapak dan Ibu kirimkan datanya, dan jangan lupa jangan hanya halaman depan paspornya, tetapi permitnya juga dilampirkan. Jadi petugas bisa melihat, oh ini akan mati berakhir permitnya misalnya bulan Maret, misalnya tanggal 20, tetapi dia dapat jadwal bulan April. Nah itu nanti petugas yang akan mencari kapan waktu yang tepat untuk pemohon tersebut. Itu biasa dilakukan teman-teman, kita ada petugasnya untuk yang menjawab Facebook maupun yang hotline dari imigrasi, Pak Yosi. Oh baik, jadi begitu ya. Jadi bisa dilakukan ya. Nah saya dengar tuh nanti akan ada nomor khusus atau email khusus ya. Kalau sudah berjalan Pak Yosi. Sudah berjalan. Mungkin sudah dari mulai Januari itu sudah berjalan. Ada nomor HP yang tadi belakangnya 59, juga ada email imigrasi, dari Facebook pun semuanya saling menjawab, bisa kita bantu. Ya, nanti mungkin teman-teman kalau masih belum jelas, nanti tentunya kita akan umumkan lagi di Facebook KBRI, makanya pantau terus nih Facebook KBRI, supaya bisa mendapatkan informasi yang valid ya. Jadi informasinya tidak dapat dari yang lain, tapi tentunya sumbernya satu, dan bisa dijamin dari KBRI Kuala Lumpur. Nah, baik, ada juga nih, kita masih punya waktu dan kita ingin ada
timbal balik dari teman-teman yang kita sudah terima pertanyaannya. Siap menjawab? Siap. Nah, ini terkait dengan teman-teman yang di depo, ya, dan yang di camp imigrasi. Ya. Ini ada yang menanyakan bagaimana sih sebetulnya proses kita untuk kepulangan, ya, pulangan bisa ke Indonesia, untuk kapan kadang dokumen apa yang disiapkan, apakah teman-teman imigrasi punya jadwal untuk melakukan kunjungan pembuatan SPLP di camp-camp imigrasi, ataukah juga di depo-depo yang ada di imigrasi di wilayah kerja KBRI Kuala Lumpur. Ini sebetulnya gimana sih cara prosesnya, ya? Bang siapa? Bang Johan menjawab? Iya. Silakan Bang Johan. Sebelumnya terima kasih Pak Yosi dan juga terima kasih atas pertanyaan dari warga kita melalui Facebook. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana sih kepulangan warga Indonesia yang saat ini sedang berada di camp atau istilahnya di sini depo imigrasi di Semenanjung, Malaysia. Jadi mereka-mereka yang saat ini sedang berada di depo immigration di Semenanjung, Malaysia ini nanti akan didata oleh pihak depo. Nah, dari pihak depo ini nanti mereka akan mengirimkan surat kepada KBRI untuk memohon agar mereka-mereka ini dibuatkan SPLP tadi yang dapat digunakan untuk pulang ke Indonesia. Jadi setelah kami mendapat surat permohonan dari setiap depo yang ada di Malaysia, nah kami akan berkunjung ke sana. Nah, untuk kapannya itu tergantung dari permohonan dari pihak depo. Nah, kemarin ini kami pun sudah berkunjung ke beberapa depo, yaitu ada di Lenggeng, di Langkap, kemudian di Ajil, dan lagi ada di Tanah Merah. Dan hari ini tadi siang kami juga berkunjung ke depo Baranang. Nah, di sana kami akan melakukan interview dan juga akan memproses pembuatan SPLP-nya. Nah, bagi mereka-mereka ini yang sudah mempunyai SPLP ini boleh mengajukan untuk permohonan pulang secara mandiri, dengan sebelumnya harus berkoordinasi dulu, menanyakan dulu bagaimana prosesnya ke pihak depo. Nah, nanti biasanya yang selama ini telah berjalan itu pihak keluarga nanti akan dihubungi bisa oleh yang bersangkutan ataupun pihak keluarga yang sudah mengetahui keberadaan sanak saudaranya yang saat ini berada di depo bisa menghubungi pihak depo dan menjelaskan akan mengatur kepulangan dari sanak saudaranya tersebut. Nah, selain itu pemerintah Malaysia dan juga KBRI Kuala Lumpur pernah juga mengadakan kerjasama untuk pemulangan. Nah, namun untuk pemulangan secara kolektif ini itu harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Jadi untuk pemberitahuan pemulangan secara kolektif ini harus dikoordinasikan dulu oleh kedua negara seperti itu. Jadi nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk pulang seperti itu ya? Ya karena ini kan sifatnya kalau di di depo itu kan sifatnya deportasi ya? Ya betul. Karena pelanggaran ke imigrasian. Jadi ini tentunya salah satu kewenangan dari pemerintah setempat untuk betul sekali. Ya. Jadi dan kalau pembuatan SPLP berarti nggak bisa ujuk-ujuk datang gitu aja ya Pak ya? Tidak bisa. Jadi memang kan sekarang juga karena adanya pandemi ini, pihak depo juga membatasi kunjungan. Nah, jadi memang harus ada kesepakatan antara pihak depo sebagai penerima KBRI nanti yang akan berkunjung ke deponya masing-masing. Nah, melalui surat itulah nanti kami akan bergerak ke sana. Tapi jangan takut Bapak dan Ibu sekalian yang mempunyai saudara yang saat ini sedang berada di depo, KBRI pasti akan berkunjung ke sana dan pasti akan membuatkan SPLP. Dan untuk SPLP ini sendiri
kami gratiskan. Jadi pemerintah Indonesia gratiskan karena ini keadaan tertentu. Terima kasih. Nah, jadi kita harus membantu masyarakat kita yang sedang mengalami kesulitan. Jadi kita pun menggratiskan biaya penerimaan negara untuk SPLP ini. Mungkin Jadi 0 rupiah. tuh. 0 rupiah. Terima kasih Iya. teman-teman imigrasi dan teman-teman KBRI. Ya, sama-sama Pak Yosi. Terima kasih. Kita ada pertanyaan lagi nih. Sering juga teman-teman menanyakan ya, kenapa sih sebetulnya kok proses pembuatan paspor ya itu kok di beberapa negara lain bisa cepat, misalnya bukan Indonesia ya, bisa jadi 1 hari dan dulu juga begitu. Kenapa sekarang kok agak lama? Apakah memerlukan pertimbangan pusat atau gimana Pak? Apa nggak bisa langsung gitu? Gimana Pak? Baik, untuk permohonan paspor saat ini kita ada beberapa inovasi juga terkait dengan penerbitan paspor, bahwa untuk pengambilan paspor itu saat ini itu dapat dilakukan di kantor pos. Hal ini kita lakukan adalah untuk mengurangi volume pemohon yang datang ke KBRI. Dan ini setelah adanya pengambilan pos di kantor pos, sudah pasti volume orang datang ke KBRI itu akan jauh berkurang. Hal itu disebabkan karena kita tujuannya adalah mengurangi beban pemohon yang akan datang ke KBRI. Sudah tentu proses pembuatan paspornya akan menjadi lama. Bahwa sebagai ketentuan paling lama itu kita menerbitkan paspor di kantor pos itu paling lama itu 5 hari. 3 hari di KBRI, habis itu proses 2 hari itu untuk pengambilan di kantor pos. Karena kantor pos ini kan banyak tempatnya, ada yang di Kuala Lumpur, ada yang di Selangor, ada di mana, dan itu kan butuh proses untuk mendeliver paspor ke situ, sehingga masa paspor itu akan menjadi lama. Tapi selain itu, apakah memang memerlukan persetujuan pusat untuk penggantian paspor Pak? Jadi apa ada adjudikator? Oh iya, itu sudah sehingga memerlukan waktu gitu Pak ya? itu sudah termasuk di dalam waktu 5 hari itu. Itu dalam keadaan normal. Tapi kalau dalam keadaan tidak normal, seperti ada gangguan kesisteman atau gangguan yang lain-lain, otomatis itu akan mundur. Tapi itu 5 hari itu adalah kondisi normal. Kondisi normal, tidak ada gangguan secara kesisteman, perangkatnya tidak ada permasalahan, dan itu paling lama itu 5 hari. Dan kami juga mohon maaf kalau selama ini agak mundur, karena kemarin itu ada beberapa kegiatan yang terkait dengan masalah PKP. Dan kita tahu bahwa di bulan Desember KBRI itu sempat tutup karena ada yang terpapar COVID. Dan berapa lama tuh? Hampir 2 minggu lah ya kita tutup. 3 minggu. Otomatis pelayanan itu terhenti. Oleh karena itu, beban proses pengambilan paspornya agak sedikit lebih lama karena ada penutupan pelayanan tersebut. Tapi harapan saya ke depan, mudah-mudahan kami siap memberikan pelayanan terbaik kepada Bapak Ibu sekalian. Dan kami tidak sungkan-sungkan, silakan kritik kami. Apa pelayanan kami yang belum siap atau yang masih jelek, itu adalah tugas kami, tugas saya dan tim untuk memperbaiki layanan yang akan kami berikan. Sudah tentu kita juga butuh feedback. Bagaimana pelayanan yang sudah kita lakukan saat ini sudah baik atau belum. Dan saya juga sangat mengharapkan kritik membangun dari Bapak Ibu sekalian untuk kita KBRI itu terus memberikan pelayanan yang terbaik. Kritik membangun, bukan kritik merusak. Kalau kritik membangun, insya Allah Pak Dubes bersama tim yang lain pasti akan memperbaiki layanan tersebut. Saya rasa teman-teman kritiknya membangun lah Pak. Kita sama-sama membangun suatu sistem yang baik tentunya ya, yang untuk bisa meningkatkan kalau di beberapa pendidikan katanya pelayanan prima. Nah ini dia. Ini yang memang diharapkan dari Bapak Duta Besar, Bapak Hermono, bahwa KBRI bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia tentunya. Nah, ada beberapa hal juga menarik Pak ya, yang sering juga ditanyakan teman-teman di sini. Kalau misalnya untuk pembuatan SPLP ini Pak, ya, ini ya biasa kan kalau kita pulang kan kita kan ada anak juga Pak. Nah, bisa nggak supaya nggak merepotkan kami kalau
sistem online-nya itu bisa dilakukan berbarengan. Jadi nggak bikin 2 kali. Kadang-kadang kalau kita bikin sekali, atau tanggal anaknya beda dengan tanggal ibunya. Bisa nggak Pak ya? Kira-kira Pak, ya untuk bantu kami lah Pak. Jadi gini aja, untuk bagus itu pertanyaannya. Emang untuk pendaftaran online itu diakomodir hanya 1 orang 1. Tapi itu akan menjadi koreksi kami bagi pemohon yang daftar bersama anak. Nanti pastikan saja salah satunya untuk mendaftar online atau ibunya. Itu untuk anak yang sekiranya masih di bawah umur ya Pak Yosi ya. Yang di bawah umur 17 tahun ke bawah lah. Kalau yang sudah berumur ya saya harapkan untuk mempunyai daftar antrian online sendiri. Tapi kalau yang masih anak kecil nggak apa-apa, cukup ibunya aja yang mendaftar. Cukup sekali. Cukup Pak, ya? sekali ibunya mendaftar, tapi pastikan bahwa itu adalah anak benerannya. Oh begitu. Buktinya gimana ya? Paling tidak bisa membuktikan lah bahwa itu adalah anaknya. Jangan sampai itu bukan anak sesungguhnya. Gitu. Takutnya kita juga di sini kan perlu adanya transparansi, perlu adanya kejujuran, sehingga kita melayani orang pun juga itu benar-benar orang yang benar, bukan orang-orang yang menumpang untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan, gitu loh. Jadi kita juga prinsip ya, sepanjang orang itu tersebut daftar melalui online, dan saya pastikan lagi jangan melalui pihak ketiga. Saya berpesan sudahlah, langsung aja datang ke KBRI, buktikan sendiri. Bapak Ibu datang sendiri ke KBRI itu pasti akan kami layani dengan baik. Tidak perlu lagi ke pihak ketiga atau ke calo atau ke agen-agen yang menawarkan, menjanjikan manis-manis, sudahlah, nggak usah, tinggalkan itu. Silakan aja datang sendiri, atau kalau tidak tahu, silakan tanya ke web kami yang resmi. Dan itu pasti pihak KBRI itu akan memberikan jawaban, akan melayani Bapak Ibu sekalian yang ada di Malaysia. Oh, baik Pak. Iya ini ya, dari tadi kan kita bicara dengan kondisi normal Pak ya. Ini ada juga teman-teman kita dalam, ya mohon maaf lagi kondisinya tidak baik, apa sakit atau sudah tua atau mengalami kecelakaan atau apa gitu ya. Ini kalau untuk hal-hal yang tidak normal seperti ini, apakah kami bisa datang langsung ke KBRI untuk buat SPLP, atau kami juga harus membuat ini online nih temu janji online? Gimana nih Bang John, mau jawab ya? Boleh. Oh silakan Bang. Jadi Pak Yosi, itu kalau kita lihat pemandangan setiap hari di KBRI itu kita, mungkin Bang bukan saya kali teman-teman sahabat KBRI, kita punya julukan kami itu Puskesmas KBRI. Jadi tiap pagi itu pasti ada warga kita yang memang mereka mungkin dalam kondisi yang kurang sehat. Jadi ada pemandangan kita lihat menggunakan kursi roda, itu hampir setiap hari ada sekitar 10-20 pasien kalau kita bilang tuh. Tapi mereka semua dilayani, dibuatkan SPLP walaupun mereka belum mendaftarkan secara online. Jadi walaupun mereka memang ada sakit, tapi kalau boleh dan memang dilampirkan juga di bawah surat keterangan dari rumah sakit. Kalau memang misalnya mereka sakit, jadi harus dibawa dari rujukan dari dokter atau rumah sakit. Jadi petugas juga dalam memberikan pelayanan juga mereka bisa melihat, oh iya benar ini sakit, dibuktikan memang mereka sakit. Dan itu setiap hari selalu dilayani. Selalu dilayani, selalu ada aja. Saudara-saudara kita yang sakit, itu pasti mereka diberikan line prioritas. Prioritas untuk dilayani. Baik, iya. Ya, ada lagi nih fenomena yang lain ya, misalnya kalau untuk anak yang karena kan perkawinan ini kan menimbulkan warga negara yang berbeda ya. Sebetulnya kalau yang dinamakan affidavit itu apa sih dan bagaimana sih ininya untuk mendapatkan affidavit? Silakan Bang Dora. Ini sama teman-teman kita melihat di sana Bang. Nah, ya, oke, terima kasih Pak Yosi. Jadi terkait affidavit atau istilahnya anak
fasilitas bagi anak berkewarganegaraan ganda. Nah, jadi di peraturan Indonesia itu memang membolehkan bagi anak-anak yang mempunyai ayah atau ibu orang asing, salah satunya itu memang mendapatkan fasilitas kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, di mana untuk memperolehnya itu bisa langsung datang ke KBRI dengan melengkapi persyaratan. Nah, salah satu persyaratannya itu tentunya ada buku nikah orang tua, kemudian ada paspor kedua orang tua dan lain sebagainya. Nah, jadi bagi anak-anak ini beserta orang tuanya nanti silakan datang saja ke KBRI karena permohonan affidavit ini relatif tidak banyak atau tidak menimbulkan kerumunan, jadi kami menerima walk-in customer atau siapa saja yang mau datang untuk mengurus affidavit ini boleh langsung datang ke KBRI dengan membawa persyaratan. Nah, nanti setelah petugas memeriksa akan diberikan kartu atau keterangan bahwa anak ini memang subjek dari anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Nah, jadi nggak perlu buat janji nih. Nggak perlu, jadi bisa langsung datang. Jadi karena memang kan ini sifatnya tidak menimbulkan kerumunan. Jumlahnya tidak terlalu banyak lah dibanding pemohon paspor atau SPLP. Jadi kami memang memberikan fasilitas, ya silakan datang saja karena memang jumlahnya tidak terlalu banyak. Nah, kegunaan dari affidavit ini ialah si anak ini walaupun dia mempunyai paspor kebangsaan Malaysia, dia juga boleh mendapatkan paspor Indonesia. Dan selama dia belum memperoleh paspor Indonesia tersebut, dia boleh menggunakan affidavit ini untuk masuk ke wilayah Indonesia layaknya orang Indonesia. Jadi tidak ada batasan untuk dia nanti tinggal di Indonesia, walaupun paspornya masih, misalnya kita ambil contoh masih memiliki paspor Malaysia. Itu kan seharusnya kalau warga negara asing masuk Indonesia kan tentu ada batasan ataupun kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Namun kalau bagi anak yang telah memperoleh fasilitas affidavit ini, dia boleh ke Indonesia dan boleh tinggal di Indonesia layaknya orang Indonesia, seperti itu. Dan nanti pada saat dia umur 18 tahun, nah disinilah dia harus memilih apakah tetap menjadi warga negara Indonesia atau menjadi warga negara asing. Tapi itu nanti di saat umur anak tersebut mencapai usia 18 tahun, seperti itu. 18 atau mungkin 21 terakhir ya? Iya, diberikan waktu 3 tahun habis 3 itu. tahun. Ya. Oke. Jadi ada kesempatan untuk Ada kesempatan. Jadi memang ya silakan kalau memang mau memohon affidavit langsung saja datang KBRI, kita pasti layani. Nah, ini menarik juga Pak, kalau affidavit ini banyak juga teman-teman yang ya apa namanya, ya maklumlah kadang-kadang ada nama yang salah sebelumnya gitu, apakah ada ditambahkan bin gitu di namanya, itu kalau ada perubahan nama begitu gimana, bisa nggak Pak ya? Misalnya di paspornya ada perubahan nama, ya kadang-kadang kan kalau menikah dengan seseorang namanya berubah gitu, ada perubahan. Nah itu bisa dilakukan nggak kalau ada perubahan nama seperti itu? Nah, untuk perubahan keterangan yang ada di dalam surat affidavit itu bisa dilakukan sepanjang si pemohon bisa menyampaikan ke kami untuk justifikasinya, untuk pembenarannya bahwa memang nama dia sebetulnya kita bilang seperti itu dengan bukti-bukti yang ada, nanti kita akan koreksi di situ seperti itu. Jadi kita sangat membuka untuk mereka yang memang terjadi perubahan data ataupun hal lainnya, disampaikan saja ke KBRI, nanti kita betulkan sesuai dengan data dukung yang pemohon miliki, seperti itu. Oke, baik. Ini jadi affidavit mungkin nggak cukup jelas ya, bagaimana penggunaan affidavit, manfaatnya, dan
perubahan nama juga bisa lakukan ya. Tapi kalau perubahan nama di paspor di luar affidavit, apakah bisa? Ini kan banyak juga teman-teman yang menanyakan hal ini nih. Jadi gini, kalau untuk paspor di KBRI KL setiap melakukan pergantian nama itu tidak bisa lagi dilakukan. Pergantian data di paspor bisa dilakukan, dirubah itu di Indonesia. Karena dasar pembuatan perpanjangan paspor di KBRI itu mengacu kepada dokumen yang lamanya. Kalau dokumen lamanya di situ salah, KBRI tidak bisa untuk merubah. Karena itu nanti dampak hukumnya besar untuk merubah data. Oleh karena itu saya sarankan kepada warga negara Indonesia yang ada di Malaysia, kalau mau merubah data paspornya silakan dulu kembali ke Indonesia, pulang. Di mana paspor pertama kali yang salah itu diterbitkan. Di situ yang bisa merubah. Kalau dari sananya salah, ya berarti ya kembali lagi ke asalnya, ke tempat penerbitan itu untuk dilakukan perbaikan datanya. Oh, gitu. Jadi begitu ya prosedurnya Pak ya. Oh, iyalah, mudah-mudahan jelas nih ininya, karena memang ada beberapa teman-teman menanyakan hal itu di berbagai saluran komunikasi yang ada. Nah, ini sebelum kita ingin tahu nanti himbauan ya, karena kita udah 1 jam juga nih ya. Kita ingin ngelihat juga sebetulnya kondisi saat ini nih. Sebetulnya bagaimana sebetulnya proses ya kalau orang Indonesia pulang dari Malaysia ke Indonesia, dan dari Malaysia ini kan banyak yang tadi dari Indonesia ingin balik ke Malaysia ini juga banyak. Nah, ini prosedur apa nih yang bisa dilakukan? Yang sekarang kan memang kita pahami masanya sedang MCO ya. Tapi kalau dalam hal-hal seperti ini, apakah masih ditutup orang asing bisa ke Indonesia? Tapi bagi warga negara Indonesia untuk pulang, apakah juga dimungkinkan? Dalam persyaratan apa? Dan apakah masih dimungkinkan juga teman-teman kita yang di Indonesia bisa masuk, terutama umumnya yang sudah pernah ke Malaysia atau sudah pernah bekerja di Malaysia? Ini dimungkinkan nggak? Karena kalau kita lihat di beberapa pengumuman itu kan untuk warga negara asing ditutup ya sampai bulan Maret ini ya. Nah, untuk Malaysia itu juga ada juga beberapa penjelasan dari immigration bahwa untuk warga negara Indonesia yang masuk dan warga negara lainnya ada pembatasan-pembatasan. Seperti apa nih kira-kira nih Pak? Baik, terkait dengan yang pertama dulu ya, kalau warga negara Indonesia pulang ke Indonesia sudah pasti itu boleh. Dengan ketentuan sebelum datang ke Indonesia yang bersangkutan memiliki paspor yang masih berlaku, kemudian juga memiliki hasil PCR yang masih berlaku 3 hari, proses 3 hari, 3 kali 24 jam pada saat pengambilan sampai tiba. Itu harus negatif. Kemudian juga nanti di Indonesianya juga pasti ada karantina yang sudah ditentukan oleh tim Satgas sana, dan itu pun juga sudah menjadi ketentuan di Indonesia. Tapi pada prinsipnya setiap orang Indonesia yang pulang ke negaranya itu pasti dibolehkan. Karena masa pandemi ini cuma dibatasi yang mana? Yang sudah tentunya yang sudah memiliki hasil PCR yang negatif. Kalau yang positif ya pasti harus di karantina dulu di sini. Ya bisa diberangkatin, karena itu udah protap di semua negara. Begitupun juga sebaliknya, orang asing mau masuk ke wilayah Indonesia itu sampai dengan saat ini kita mengacu kepada Permen 26 tahun 2020. Hanya orang asing yang bisa masuk ke wilayah Indonesia yang pertama adalah yang bekerja di proyek strategis nasional. Itu bisa kita terbitkan KITAS dengan mendaftar melalui e-visa di website imigrasi.go.id. Kemudian juga orang asing yang menikah dengan orang Indonesia. Itu bisa Pak? Bisa, dengan orang sponsornya menjadi Indonesia. Kemudian juga orang asing lansia, itu bisa. Apakah mereka harus membuat KITAS dulu untuk penyatuan keluarga seperti itu? Harus membuat KITAS. Dan karena jelas bahwa saya juga dapat pertanyaan, bagaimana Pak, saya sudah mempunyai kitab, tapi NRP-nya mati atau re-entry permit-nya mati.
sejak diberlakukan Permen 26, bagi orang asing yang memiliki kitas atau kitab yang masih berlaku dan re-entry permitnya sudah habis dan posisi orangnya berada di luar negeri, itu kitas dan kitabnya dibatalkan. Karena itu ketentuan peraturan menterinya itu seperti itu. Sehingga bagi orang asing yang termasuk kategori itu, dia mau masuk ke wilayah Indonesia harus mengapply ulang kembali visanya. Kalau yang sebaliknya gimana? Saya dengar-dengar ada sistem travel pass untuk orang Indonesia ke Malaysia. Gimana? Oke, kalau itu hanya posisi kita mau ke Indonesia. Sekarang kebalikannya. Warga negara Indonesia mau masuk ke Malaysia, bahwa immigration Malaysia itu melakukan seleksi. Dan setiap orang Indonesia atau setiap orang asing yang akan masuk ke wilayah Malaysia sudah pasti orang asing tersebut memiliki visa yang pertama. Kemudian juga dia harus mendapat persetujuan dari immigration Malaysia. Yaitu caranya mendaftar melalui website imigrasi atau aplikasi My Travel Pass. Setelah mendapat kelulusan dari immigration Malaysia, itu baru dimungkinkan untuk masuk ke wilayah Malaysia. Setelah mendapat kelulusan. Tapi kalau belum mendapat kelulusan, jangan coba-coba nekat untuk berangkat aja, pasti nanti akan dipulangi. Iya. Dan kemudian juga di Malaysia, di Indonesianya juga atau di negara tertentu, kalau belum ada permit masuk ke Malaysia itu tidak akan diberangkatkan dari bandara itu. Jadi sebetulnya prosesnya juga hampir sama, Pak. Hampir sama. Ada prosedur yang harus dipenuhi, ada ketentuan yang berlaku yang harus ditaati. Jadi ya teman-teman, jadi ini suatu hal yang perlu kita pahami sebetulnya. Memang ada kepentingan tentunya dari teman-teman sekalian, ada yang mau pulang, ya, karena ada program rekalibrasi pulang, dan ada yang mau kembali tentunya sesuai dengan ketentuan yang disampaikan Pak Anton tadi, Pak, ya. Ini sebetulnya informasi dari immigration sendiri, gitu kan, karena banyak pertanyaan dari teman-teman mengenai bagaimana sih Pak, apakah Malaysia kita udah bisa pulang ke Malaysia atau tidak gitu. Nah, ya jawabannya tadi ada mekanisme seperti My Travel Pass, ada kelulusan dari immigration Malaysia untuk kembali ke Malaysia, dan tentunya yang sangat perlu diperhatikan kembali, kalaupun kembali mau ke Malaysia, lewatlah jalur-jalur resmi nantinya tentunya. Ini kan masa sekarang masih masa COVID, tapi nantinya apabila insya Allah mudah-mudahan pandemi ini bisa berakhir, tentunya akan kembali masa normal, dan itu harus diperhatikan dan dipenuhi masuk melalui jalur-jalur resmi. Nah, ini kita sebetulnya sudah lewat nih, karena banyak sekali penjelasan dan pertanyaan dari teman-teman. Kalau kita lihat Pak ya, ini bukan hanya dari Malaysia loh yang ini menyimak ya, FB ini dari Indonesia pun juga banyak. Karena mereka memang ingin mengetahui juga kondisi juga di Malaysia. Nah, sebelum mungkin ya kita akhiri, saya ingin mungkin apakah ada himbauan nih dari teman-teman imigrasi ya, dari Pak Anton, dari Pak Johan, dari Pak Bang John ya. Apa yang kira-kira himbauan apa yang kira-kira perlu diketahui oleh teman-teman sekalian ya, terkait dengan pelayanan, terkait dengan masalah tidak menggunakan pihak kalau orang sini bilang orang tengah seperti itu, atau hal-hal lain yang bisa menjadi perhatian dari teman-teman sekalian untuk bisa memahami bagaimana sebetulnya pelayanan bisa dalam KBRI dan himbauan apa yang seharusnya dipenuhi. Bagaimana? Silakan Pak himbauannya. Mungkin himbauan dari saya yang pertama, bagi warga negara Indonesia yang belum memiliki dokumen seperti paspor atau SPLP atau yang apa, silakan membuat dokumen tersebut ke KBRI dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Kemudian datang sendiri, tidak perlu pakai pihak tengah. Kemudian juga bagi warga negara Indonesia yang ada di sini yang ilegal atau bisa dikatakan tidak mempunyai izin, inilah kesempatan untuk kembali ke Indonesia untuk memperbaikilah semua izin tinggalnya. Karena
Kalau tidak begitu, kalau tidak dimulai dari kita atau dari warga negara tersebut, mau sampai kapan berstatus ilegal di negara Malaysia? Karena beruntung aja, masih beruntung tidak kena razia atau kenapa. Dan saya menghimbau ya, hormatilah peraturan yang ada di negara Malaysia. Karena emang kita sama-sama satu rumpun, tetapi kita ini memiliki dua negara, dua peraturan yang berbeda. Kita juga harus tunduk dan patuh kepada aturan negara setempat. Di samping itu kita juga harus mentaatin itu. Seperti apa? Belum tentu orang memiliki paspor saja itu cukup untuk tinggal di wilayah Malaysia. Harus memiliki izin tinggalnya, permitnya yang benar, dia mau berbuat apa. Karena Immigration Malaysia dan pemerintah Malaysia itu punya ketentuan untuk itu. Oleh karena itu saran saya ikuti aturan mereka. Tidak boleh lagi untuk menjadi pendatang haram atau dijanjikan dengan izin-izin yang tidak benar. Ya mulai sekarang kita sudah menaatilah peraturan. Karena ke depan akan semakin strict dan sakit setiap pendatang-pendatang ilegal yang tidak memiliki izin tinggal. Dan itu pun juga nanti yang rugi ya Bapak Ibu sekalian, yang rugi. Makanya kita juga harus menghormati himbauan saya seperti itu. Mumpung ini proses reklamasi pulang, bagi yang belum tidak punya dokumen atau izin tinggal nggak sah, silakan mendaftar untuk membuat SPLP dan pulang ke wilayah Indonesia. Oh, baik. Jadi itu salah satu dari bentuk ini Pak. Kalau dari sisi pelayanan, ini bagaimana nih? Apakah memang ada himbauan nggak untuk teman-teman sekalian? Apakah memang kalau datang, apakah bisa nggak saya datang pagi-pagi sekali nih? Jadi karena kan saya jauh nih Pak. Jadi gimana nih? Ya kalau saya tinggal di Terengganu kayak gitu. Sementara saya dapatnya nanti jam 11, tapi saya udah datang udah pagi-pagi. Boleh nggak saya ini datang lebih cepat atau bagusnya gimana? Apakah tepat waktu bagaimana? Pak Yosi, sebelum penutup juga, intinya adalah silakan warga Indonesia yang ada di Malaysia, terutama Semenanjung, selamat menikmati kemudahan-kemudahan yang sudah diberikan oleh KBRI Kuala Lumpur. Nikmati dan cobalah gunakan STO, temu janji yang sudah ada, baik paspor maupun SPLP. Kemudian juga sekarang di KBRI, fotokopi gratis Pak Yosi. Jadi tidak perlu ragu, lupa fotokopi permit, lupa fotokopi paspor, disediakan gratis. Jadi bisa langsung masuk ke dalam minta fotokopi bisa ya, gratis Pak ya? Bahkan Pak Yosi kalau misalnya bukan saya kali Bang. Bapak-bapak, ibu-ibu juga sahabat. yang saudara-saudara kita yang datang lupa di print itu kode bookingnya, itu pakai handphone aja ditunjukin ke petugas boleh masuk. Waduh, luar biasa. Terakhirnya ya Pak Yosi, Ya. jadi juga kenapa sekarang dipermudah dengan menggunakan pos, kita sebut KIPAS, kirim paspor pakai pos. Paket pos. Biar cukup datang hanya sekali saja, sudah KBRI. Jadi cukup datang sekali, nanti ambilnya di kantor pos. Jadi nggak perlu bolak-balik ya, itunya Pak ya. Cukup satu kali aja. Ini termasuk kemudahan juga bagi teman-teman Dan sekalian. kita juga punya SMS gateway, Pak Yosi. Nah, benar. Itu Ya. jangan lupa. Jadi nomornya nanti bisa ditampilkan juga oleh admin. Jadi cukup di SMS, kan ada di dalam resit paspor itu nomor permohonannya, dikirim ke nomornya, nanti bisa ketahuan paspornya udah siap atau belum. Oh, jadi bisa ditanya atau di tracking gitu modelnya. Bisa, di pos juga apakah sudah sampai itu bisa di tracking. Intinya pokoknya saudara-saudara kita ada di Malaysia, nikmati semua kemudahan-kemudahan yang sudah KBRI Kuala Lumpur berikan. Dicoba deh. Jadi jangan percaya apa kata orang, coba aja sendiri. Itu Pak Yosi. Iya, terima kasih dari Bang Johan. Dari Bang Johan ada himbauan? Silakan Bang. Nah, kalau saya singkat saja. Nah, bagi kawan-kawan semua, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang ada di Malaysia. Jadi kita jaga kita supaya kita selamat nanti kalau ingin kembali ke Indonesia. Itu saja. Itu sapu jaga Pak. Sapu jaga. Semuanya Kita jaga kita. Baik, ini kita ya cukup lama juga berbincang. Ya sebetulnya ini bincang-bincang santai ya. Jadi mungkin polanya memang begini supaya setidaknya apa yang kita sampaikan di sini teman-teman imigrasi ya. Mudah-mudahan bisa berkenan dan bisa memperoleh
pemahaman dari sahabat-sahabat KBRI sekalian, teman-teman masyarakat Indonesia sekalian, bahwa apa yang telah dilakukan oleh teman-teman imigrasi ini sebetulnya dari waktu ke waktu ya dilakukan perbaikan-perbaikan. Intinya tidak lain tidak bukan sebetulnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri ya. Kalau kuantitas tentunya akan dilihat dari sisi berapa yang bisa dilakukan karena harus melakukan protokol kesehatan. Tapi kualitas ini adalah salah satu hal yang penting dan kemudahan-kemudahan yang diberikan ini disampaikan Bang Jago, kita kenalnya Bang Jago di sini. Jadi Bang Jago bilang nikmatilah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh KBRI dalam pelayanan khususnya kalau untuk kali ini ya tentunya pelayanan imigrasi. Nah kalau ada hal sesuatu lainnya tentunya bisa ditanyakan. Tapi dalam hal ini mungkin kita sudah menerima banyak ya pertanyaan, tapi tentunya kami mohon maaf juga tidak bisa menjawab semuanya karena begitu banyak pertanyaan yang disampaikan. Tapi setidaknya pertanyaan yang dijawab ya dari teman-teman dari imigrasi, Pak Anton, Bang Jago, Bang Johan di sini sudah setidaknya mampu menjawab dari beberapa pertanyaan yang umumnya biasanya ditanyakan oleh teman-teman sekalian. Nah, satu hal mungkin ya nanti ada beberapa perubahan atau kemudahan lainnya. Ini satu yang sering banyak ditanyakan oleh teman-teman sekalian untuk perubahan jadwal ya. Untuk perubahan jadwal, untuk maju atau mundur sekalian itu nanti akan diinformasikan untuk lebih mudah. Selama ini kan perubahan jadwal itu selalu diarahkan kepada email imigrasi ya, biasanya imigrasi@kbri.kualalumpur.org. Nah itu yang biasanya dilakukan. Tapi untuk kedepannya nanti simak terus di FB KBRI akan ada line khusus untuk menanyakan perubahan jadwal dari teman-teman yang mengajukan permohonan untuk temu janji. Nanti ikuti terus, itunya nanti akan kita sampaikan. Bentuknya bisa edaran ataupun infografis yang setidaknya akan memudahkan dari teman-teman sekalian untuk memahami dan membacanya. Nah ini salah satu bentuk yang dilakukan perbaikan. Jadi tidak lagi nanti menunggu lama, kapan saya perubahannya, belum dijawab, ini permohonan saya untuk berubah jadwal. Nah ini kan pertanyaan yang sering kita juga terima dan kita ingin memperbaiki hal itu. Di sisi lain juga terkait dengan permintaan untuk pendaftaran ya. Untuk pendaftaran juga kadang-kadang banyak juga yang merasa kesulitan. Nah nanti juga akan diberikan suatu line khusus, apakah itu nanti dalam bentuk email maupun dalam bentuk WA, nanti akan kita sampaikan segera setelah ini untuk bisa memudahkan. Tapi intinya kembali lagi, ini kalau bisa untuk pendaftaran dilakukan secara online, ini yang utama. Ya, mungkin begitu Pak ya. Kalau memang tidak bisa minta tolong sama teman yang bisa untuk bisa melakukan pendaftaran. Karena ini salah satunya adalah untuk edukasi, untuk pembelajaran juga supaya kita sama-sama bisa dan kita pasti bisa. Ya semangat begitu Bang ya. Nah, semangat. Jadi apapun kalau memang kita lakukan, tentunya kita ada teman-teman kita bisa tanyakan, itu pasti bisa. Dan kalaupun juga masih belum bisa, itu bisa melalui format nanti di email atau di WA yang akan diberikan persyaratan dan formatnya. Kalaupun ini yang terakhir, ini untuk memudahkan, kalaupun itu juga masih belum bisa dan harus dipaksa datang, kita juga layani. Ya tentunya ini adalah kemungkinan yang terakhir. Bukan kemungkinan pertama, kalau hukuman pertama nanti ya tentunya KBRI akan penuh. Nah inilah satu tahapan-tahapan atau gradasi yang perlu dipahami oleh teman-teman sekalian. Nah sekali lagi dari teman-teman imigrasi saya ucapkan terima kasih ya atas waktunya yang bisa bersama-sama kita berkumpul bersama, kita menyampaikan informasi, kita menyampaikan prosedur-prosedur pelayanan yang perbaikan dan inovasi. Nah untuk kedepannya
teman-teman sekalian, sahabat KBRI, ini akan dilakukan secara bergantian. Nah, untuk kali ini, ya tentunya isu yang paling utama tentunya imigrasi, karena ini menyangkut harkat hidup orang banyak, terutamanya di negeri yang di Malaysia dalam hal ini. Nah, setelah itu akan dilakukan juga hal yang sama seperti ini dengan fungsi-fungsi atau bidang lainnya. Jadi ada tentunya untuk teman-teman ketahui di KBRI kita ada bidang tenaga kerja, ada juga bidang hukum yang terkait dengan permasalahan kewarganegaraan, pembuatan SPLT yang tidak mempunyai bukti kewarganegaraan, dokumen, dan ada juga fungsi konsuler yang melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya legalisasi, bantuan perlindungan dan hal-hal lainnya, termasuk juga misalnya untuk masalah dokumen perkawinan. Ini banyak sekali kita temui, tapi nantilah saya minta teman-teman bersabar. Yang selama ini bisa dilakukan di saluran komunikasi FB, di Twitter, di Instagram, di telepon aduan, dan sekarang yang perlu teman-teman ketahui bahwa telepon untuk KBRI untuk di jam-jam kerja itu nanti pasti diangkat dan akan dijawab. Jadi jangan khawatir, semua saluran itu kita buka. Intinya adalah untuk membantu teman-teman sekalian. Nah, di luar itu juga ada fungsi atau bidang perhubungan. Nah, ini sangat terkait erat untuk teman-teman yang bekerja di bidang kelautan, misalnya ABK dan lain-lain. Itu nanti juga akan kita lakukan temu janji, istilahnya temu janji ya, temu janji untuk hal-hal yang bisa kita bicarakan di sini. Nah, untuk akhir kata, sampai kami sampaikan salam dari Bapak Duta Besar Hermono kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sahabat KBRI. Kalau ingin juga melihat besok juga ada tayangan dari Pak Duta Besar di format yang berbeda mengenai masalah vaksin. Jadi bisa nanti disimak di Facebook KBRI mengenai hal ini. Tapi untuk acara yang temu muka dengan teman-teman yang di bidang pelayanan akan kita lanjutkan dengan bidang-bidang lainnya agar teman-teman mempunyai pengetahuan apa saja yang dilakukan oleh KBRI dalam hal pelayanan masyarakat. Begitu dulu dari saya Yosi Iskandar dari fungsi penerangan sosial budaya. Kita jumpa lagi di kesempatan yang berbeda. Ini akan kita lakukan tentunya secara reguler. Terima kasih, salam sehat buat semuanya. Tentunya jaga protokol kesehatan dan salam sapu jagat tadi protokolnya ya. Jaga kesehatan semua. Salam sejahtera dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.